Halo teman-teman semua, hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya dengan Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Satu momen yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika saya mengikuti kegiatan bakti sosial di sebuah desa terpencil beberapa tahunan yang lalu. Waktu itu kami datang dari berbagai latar belakang agama, ada yang Muslim, Kristen, Hindu, dan ada juga yang Buddha. Kami semua berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat di desa ini itu yang sedang membutuhkan. Awalnya sedikit khawatir, saya pikir bagaimana nanti kami bisa bekerja sama dengan perbedaan-perbedaan kepercayaan yang ada di antara kami. Apakah mungkin muncul konflik atau perdebatan pendapat yang menghalangi kami mencapai tujuan? Namun kekhawatiran saya ternyata tidak terbukti. Kami justru menemukan cara untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Saat akan memulai kegiatan, kami sempat saling berbagi doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ketika teman yang beragama Kristen berdoa, kami yang lain ikut menundukkan kepala dengan penuh penghormatan. Begitu pula saat giliran saya yang beragama Islam, teman-teman saya yang lain tetap tenang dan mendengarkan. Di situ saya benar-benar merasakan apa arti ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Bahwa kita semua dengan kepercayaan masing-masing, percaya kepada Tuhan yang sama dalam cara dan jalan yang berbeda. Kami mengakui, menghormati, dan mendukung keyakinan satu sama lain. Bukan karena kami ingin dipaksa percaya hal yang sama, tapi karena kami punya tujuan yang sama, yaitu membantu dan berbuat baik kepada sesama. Perbedaan agama di antara kami tidak membuat jarak masalah mempererat rasa persaudaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman yang sesuai dengan pengamalan sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada ketika itu, saya melakukan pengabdian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh volunteer Masian Jakarta, yang pada saat itu bertema tentang lingkungan hijau, yang dimana kegiatan kita tuh menanam hutan mangrove untuk kehidupan berkelanjutan. Jadi pada saat saya menanam, itu kan dibantu oleh masyarakat-masyarakat setempat dan anak-anak yang di bawah dini tuh ikut kita edukasikan di situ bersama menanam. Ada satu anak, dia tuh nggak ikutan membantu kita di situ. Jadi temen-temennya tuh ya ibaratnya pada gosipin dia. Saya mendengar langsung ngeh dan langsung menghampiri anak ini. Saya ulik-ulik, saya tanya-tanya kenapa nggak bisa ikut. Ternyata dia lagi berduka. Jadi di situ momen saya mencoba membiarkan dia dulu. Saya baik-baikin dia. Saya belikan jajan di situ. Es krim pada saat itu saya belikan, dan ya lumayan dia agak happy. Tapi saya biarkan terlebih dahulu. Saya ingin ngajak teman-teman yang gosipin dia tadi tuh ngobrol untuk menceritakan kalau emang dia lagi bersedih. Di situ kita harus tahu sikap moral kita harus gimana. Saya mengedukasikan mereka kalau jangan seperti itu tanpa tahu kondisi temannya terlebih dahulu. Ya udah, saya rangkul, saya ajak main. Dia di satu titik pada mereka sudah berkumpul lagi bentuk dan nanam bareng-bareng, saya ditarik sama dia. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya untuk udah menghibur dia, dan itu momen yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Mungkin sekian cerita pengalaman pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Tania. Aku bakal ceritain pengalaman aku yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini pastinya memiliki hubungan yang sangat erat dengan persatuan dan kesatuan yang menjadikan sila ketiga ini sebagai dasar dari kehidupan masyarakat. Jadi pengalamanku sendiri adalah saat aku masuk ke dunia perkuliahan, aku menemukan teman-teman yang mereka berasal dari berbagai daerah. Misalnya mereka dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, bahkan Riau, Kalimantan. Kita jadi belajar bahasa dari mereka dengan cara dengerin mereka dari logatnya, juga kita belajar ciri khasnya. Dengan adanya rasa kebersamaan, kita juga saling menghargai dan menjaga sikap agar kita bisa rukun untuk menciptakan kesatuan dan kesatuan bangsa. Pengalaman yang berkaitan dengan sila ketiga sangat sering kita amalkan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita kerjasama dengan orang lain, entah itu kelompok belajar, organisasi, kita pasti bergantung dengan orang lain. Karena amalan sila Pancasila yang ketiga adalah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Mungkin dengan cara kita meluangkan waktu kita, mengesampingkan kegiatan lain agar semua itu kita memiliki rasa kesatuan. Dengan kita menciptakan kesatuan dan persatuan sesama bangsa Indonesia. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya berdasarkan sila keempat Pancasila, yaitu pada suatu hari sekolah saya angkatan kelas 12 sedang merencanakan acara akhir tahun. Kami ingin mengadakan acara yang berbeda dari tahun sebelumnya dan membuatnya lebih berkesan. Namun, ada banyak ide dari setiap siswa. Ada yang ingin mengadakan kunjungan ke taman bunga,
Ada juga yang ingin mengunjungi museum. Bahkan ada yang ingin mengundang pembicara terkenal untuk seminar inspiratif. Agar semua pendapat bisa disampaikan ketua kelas mengusulkan untuk mengadakan rapat kecil. Semua murid hadir dan satu persatu mengungkapkan ide mereka. Melalui diskusi dan musyawarah yang tenang, masing-masing perwakilan kelas memberikan pandangan mempertimbangkan anggaran, logistik, serta manfaat dari setiap pilihan. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan acara piknik edukatif di taman yang dilengkapi dengan sesi permainan dan seminar singkat dari pembicara inspiratif. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah dengan hikmat, kebijaksanaan, menghargai setiap pendapat dan memilih keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama. Sekian cerita saya, terima kasih. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya berdasarkan sila kelima Pancasila. Waktu itu di desa kecil, para petani sedang mengalami kesulitan karena panen mereka gagal akibat cuaca yang tak menentu. Mereka merasa khawatir karena hasil panen adalah sumber utama penghasilan mereka. Lalu pemerintah desa mengetahui situasi ini dan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi. Setelah mendengar keluhan dan kesulitan yang dialami para petani, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan pupuk gratis dan memberikan pelatihan mengenai cara bertani yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, mereka juga mengadakan pasar tani di mana para petani bisa langsung menjual hasil panen yang tersisa harga yang layak. Melalui bantuan ini, para petani merasa lebih tenang dan terbantu. Mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dan dukungan yang diterima membuat mereka merasa bahwa keadilan sosial benar-benar hadir bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang besar atau kecilnya penghasilan mereka.